Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Sore itu matahari belum sepenuhnya tenggelam, sinarnya menerobos kaca besar ruangan bergaya modern di rumah Verrell Bramasta. Deretan pakaian mahal tersusun rapi di belakangnya, dan di tengah ruangan, Fuji tampak berdiri dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka hendak melakukan siaran langsung spontan, sesuatu yang awalnya hanya untuk bersenang-senang dengan penggemar. Tapi siapa sangka, sore itu akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. "Udah siap, Ji?" tanya Verrell sambil merapikan rambutnya di depan cermin. "Siap banget. Tapi jangan kaget ya kalau aku nanti nanya hal aneh," sahut Fuji dengan nada bercanda, namun matanya menyimpan makna. Verrell tertawa kecil, tak menyadari bahwa di balik tawa itu ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Siaran live pun dimulai. Ribuan penonton langsung bergabung, membanjiri kolom komentar dengan sapaan, pujian, dan emoji hati. "Guys, hari ini kita bakal ngobrol santai aja," kata Verrell. "Tentang gaya hidup, karir, dan mungkin cinta," tambahnya sambil melirik Fuji, membuat gadis itu tersipu malu. Waktu berjalan, tawa berganti dengan keheningan yang manis. Fuji menatap layar, melihat komentar yang meminta mereka menjawab pertanyaan pribadi. Tapi ia justru punya satu pertanyaan yang tidak ada di daftar siapapun. Sambil menatap Verrell dengan lembut, Fuji berkata, "Kalau kamu cuma punya waktu sehari buat milih antara karir dan cinta, kamu bakal pilih yang mana?" Ruangan seketika hening. Komentar penonton berhenti seolah menahan napas. Verrell menatap Fuji dalam diam, seolah pertanyaan itu menusuk jauh ke jantungnya. Dan sejak detik itu, siaran yang awalnya santai berubah menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Suasana di layar terasa berubah. Fuji yang biasanya penuh canda kini menatap serius. Ada sesuatu di matanya, campuran antara keberanian dan ketakutan. Ia tahu pertanyaannya bisa mengubah segalanya, tapi ia sudah siap menerima apapun jawabannya. Verrell, yang dikenal kalem dan selalu punya jawaban cepat, kali ini justru terdiam lama. "Aku nggak ngangka kamu bakal nanya itu di live," ujarnya pelan, menatap ke arah kamera lalu kembali ke mata Fuji. "Jawab aja dengan jujur," kata Fuji, suaranya lembut tapi mantap. Penonton di layar makin ramai. Komentar bergulir cepat, "Baper banget, mereka cocok banget sumpah, Verrell, jangan PHP." Namun keduanya tidak memperhatikan itu. Dunia di sekeliling mereka seakan lenyap. "Aku pikir," kata Verrell setelah beberapa detik, "kalau cuma satu hari tersisa, aku bakal pilih cinta. Karena tanpa itu, karir nggak punya makna." Fuji tersenyum, tapi matanya mulai berkaca. Ribuan emoji hati membanjiri layar. Tapi bagi keduanya, hanya ada satu hal nyata, perasaan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Dan tanpa disadari, dari balik layar itu, jutaan hati ikut bergetar. Beberapa menit setelah pengakuan itu, suasana semakin hangat. Fuji tampak ingin berkata sesuatu lagi, tapi ia menahan diri. Namun akhirnya, dengan napas panjang, ia memberanikan diri. "Verrell, kalau kamu udah ngomong kayak gitu, aku juga mau minta satu hal," ucapnya pelan. Verrell menatapnya heran. "Minta apa?" Fuji menggigit bibir, lalu berkata, "Kalau suatu hari kamu capek, jangan pergi sendirian. Datanglah padaku." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung banyak hal yang belum pernah ia ucapkan selama ini. Verrell terpaku. Di wajahnya tergambar perasaan haru dan kagum sekaligus. Ia menunduk sejenak, kemudian berkata pelan, "Janji. Aku nggak akan lari sendirian." Mereka saling menatap. Tak ada musik, tak ada efek, hanya dua hati yang berani jujur di hadapan dunia.
Dan ribuan penonton menyaksikan momen paling tulus antara dua manusia yang saling memahami tanpa banyak kata. Setelah live berakhir, Fuji mematikan ponselnya dan terdiam lama. Ruangan mendadak terasa sunyi. Ia memejamkan mata, mengulang kembali momen tadi di pikirannya. Senyum Pharrell, tatapannya, janjinya, semua terasa nyata, tapi juga menakutkan. Ia tahu hidup di dunia selebriti tidak mudah. Setiap kata bisa disalahartikan, setiap senyum bisa jadi gosip. Tapi kali ini, ia tak peduli. Di luar, langit mulai gelap. Fuji menatap jendela dan melihat pantulan dirinya sendiri. Kenapa rasanya lega banget, ya? Gumamnya. Di sisi lain, Pharrell sedang duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya yang penuh notifikasi. Ia membaca komentar penggemar, tapi yang paling menarik perhatiannya adalah pesan pribadi dari Fuji. "Makasih udah jujur, aku nggak ngangka kamu bakal jawab itu." Dan tanpa berpikir lama, Pharrell membalas, "Aku juga nggak ngangka kamu berani nanya itu." Percakapan singkat itu menandai awal sesuatu yang baru di antara mereka. Keesokan harinya, media sosial meledak. Cuplikan live mereka tersebar kemana-mana, diberi judul yang berbeda-beda. Pharrell dan Fuji akhirnya jujur, momen live yang bikin netizen nangis bahagia. Namun tak semua reaksi positif. Ada juga komentar sinis dan gosip liar. Fuji sempat membaca beberapa komentar jahat, tapi ia memilih diam. Ia tahu risiko dari kejujuran. Pharrell menghubunginya malam itu. "Jangan pedulikan mereka. Aku di sini," katanya lewat telepon. Kata-kata itu sederhana, tapi hangat. Hubungan mereka tak lagi sama. Tak perlu pengakuan, tak perlu status, tapi ada rasa saling memahami. Mereka mulai sering bertemu tanpa kamera. Ngopi bareng, berbicara tentang kehidupan dan masa depan. Pharrell sempat berkata, "Mungkin dunia nggak akan berhenti menilai kita, tapi yang penting kita tahu kebenarannya." Fuji tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tenang. Hari-hari setelah momen live itu menjadi masa paling sibuk bagi Fuji dan Pharrell. Nama mereka menghiasi setiap portal berita hiburan. Semua orang membicarakan mereka, dari penggemar fanatik hingga haters yang mencari celah untuk menjatuhkan. Fuji membuka media sosialnya dengan perasaan campur aduk. Ada yang memujinya karena berani, tapi tak sedikit pula yang menyindir dan menuduhnya mencari sensasi. Ia menarik napas panjang, mencoba tenang. Tapi di dalam hati, ia tetap manusia. Ia merasa lelah, tertekan, dan rindu pada kehidupan sederhana yang dulu. Sementara itu, Pharrell menghadapi tekanan yang sama. Telepon dari manajer dan stasiun TV tak berhenti berbunyi. Semua ingin tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Namun di balik semua itu, Pharrell justru memilih diam. Ia tidak ingin menjadikan kisah ini sebagai konsumsi publik semata. Suatu malam, Pharrell mengirim pesan suara ke Fuji. "Kalau kamu capek, kamu nggak sendiri. Aku tahu dunia ini bising, tapi percayalah, aku di sini." Pesan itu membuat Fuji menangis diam-diam di kamarnya. Ia tak pernah menyangka, di balik sorotan kamera, masih ada seseorang yang bisa membuatnya merasa aman. Keesokan paginya, Fuji menulis sesuatu di jurnal pribadinya. "Kadang cinta bukan tentang siapa yang paling lantang bicara di depan dunia, tapi siapa yang paling tulus diam di samping kita." Kata-kata itu menjadi penguat hatinya di tengah badai popularitas yang semakin menggila. Isu miring mulai bermunculan. Beberapa akun gosip menulis artikel tentang drama cinta settingan antara Fuji dan Pharrell. Judul-judul itu menyakitkan, apalagi saat beberapa orang mulai meragukan ketulusan mereka. Fuji sempat ingin membuat klarifikasi, namun Pharrell menahannya. "Jangan, semakin kita jelaskan, mereka semakin haus. Kadang yang terbaik adalah diam dan tetap melangkah," ucap Pharrell lembut. Namun diam tidak berarti tak sakit. Fuji mulai kehilangan senyum aslinya. Ia menghindari publik,
menolak wawancara, bahkan jarang membuka media sosial. Pharrell menyadari perubahan itu, dan memutuskan untuk datang langsung ke rumah Fuji. Saat Fuji membuka pintu, matanya sembab. "Aku nggak kuat, Fer. Rasanya kayak semua orang nyalahin aku." Pharrell tak banyak bicara. Ia hanya memeluk Fuji, membiarkan gadis itu menangis di dadanya. Dalam pelukan itu, Fuji merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kehangatan yang tulus. "Aku di sini, Ji," bisik Pharrell pelan. "Kita lawan ini bareng-bareng." Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu viral, Fuji merasa tidak sendirian lagi. Pelukan itu menjadi bukti bahwa di balik semua kebisingan dunia, masih ada keheningan yang menenangkan, cinta yang diam-diam tumbuh dengan kuat. Malam itu, Fuji menulis surat panjang yang tidak ia kirimkan kepada siapapun. Surat itu berisi semua yang ia rasakan, tentang cinta, ketakutan, dan kerinduan. Ia menulis, "Aku nggak tahu sampai kapan dunia akan memperhatikan kita. Tapi kalau semuanya harus berakhir, aku cuma pengen kamu tahu, aku bersyukur pernah ketemu kamu." Sementara itu, di rumahnya, Pharrell duduk di balkon sambil menatap langit malam. Ia memutar ulang video live mereka yang viral itu. Setiap tatapan, setiap senyum Fuji, terasa hidup kembali di pikirannya. Di tengah sunyi, Pharrell menulis pesan yang ia simpan di draft ponselnya. "Kalau suatu hari aku nggak bisa lagi ngomong langsung ke kamu, ingat satu hal, kamu pernah bikin aku berani jujur sama diri sendiri." Kedua pesan itu tak pernah terkirim, tapi semesta tahu bahwa keduanya sedang saling memikirkan. Cinta memang aneh, ia tidak selalu butuh pertemuan atau kata-kata. Kadang, cukup dengan saling mendoakan dari jauh. Dan malam itu, dua hati yang terluka justru menemukan kedamaian dalam diam yang sama. Beberapa minggu berlalu, gosip mulai reda, tapi hubungan mereka tetap menjadi teka-teki publik. Fuji kembali tampil di sebuah acara talk show, terlihat lebih kuat dan tenang. Ketika ditanya tentang Pharrell, ia hanya tersenyum dan berkata, "Dia orang baik. Dan kalau kalian tanya apa aku masih percaya sama janji waktu itu, iya, aku masih percaya." Di saat yang sama, Pharrell juga tampil dalam wawancara terpisah. "Cinta itu bukan tentang siapa yang berani memegang tangan di depan kamera," ujarnya. "Tapi siapa yang berani menjaga seseorang ketika kamera dimatikan." Ucapan itu langsung menjadi viral, dan netizen menyadari, meski tak bersama di layar, hati mereka masih saling terhubung. Malam harinya, Fuji menerima pesan dari Pharrell. "Aku nonton acara kamu tadi. Kamu kuat banget." Dan iya, janjiku masih berlaku. Fuji tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia membalas singkat, "Dan aku masih nunggu kamu datang, kalau kamu capek nanti." Pesan itu menjadi pengingat tentang janji kecil yang dulu mereka ucapkan, janji untuk tidak pergi sendirian, apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Fuji sedang bersiap menghadiri acara amal ketika seseorang mengetuk pintu ruang ganti. Saat ia membuka pintu, Pharrell berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka live. Fuji terdiam. "Kamu di sini?" Pharrell mengangguk. "Aku cuma mau nepatin janji. Aku nggak mau pergi sendirian lagi." Air mata Fuji jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tertawa di sela tangisnya. Pharrell mendekat, menggenggam tangannya erat. "Terima kasih udah nggak ninggalin aku, bahkan waktu dunia sibuk menilai," ucapnya pelan. Fuji menggeleng. "Aku cuma ngelakuin hal yang kamu ajarin waktu itu." Diam, tapi tetap setia. Malam itu, mereka berdiri di bawah cahaya panggung yang redup. Tidak ada kamera, tidak ada siaran live, hanya dua hati yang akhirnya berani melanjutkan kisah yang dulu terhenti. Cinta mereka tidak perlu pengakuan besar, karena sudah terbukti lewat keheningan dan kesetiaan. Dan saat mereka saling memandang, Fuji sadar satu hal. Momen live sederhana itu dulu benar-benar mengubah segalanya.
Kadang cinta datang di waktu yang tak terduga, dengan cara yang sederhana, namun meninggalkan jejak yang abadi. Fuji dan Pharrell telah menunjukkan bahwa kejujuran hati jauh lebih kuat daripada sorotan kamera. Bahwa dalam diam, ada cinta yang tumbuh, dalam kesederhanaan, ada ketulusan yang tak bisa dibeli. Mungkin kisah ini hanyalah fiksi, namun maknanya nyata. Belajarlah untuk jujur pada perasaanmu, karena suatu hari, keberanian sekecil itu bisa mengubah seluruh hidupmu. Seperti momen kecil di sebuah siaran live yang akhirnya menjadi cerita besar tentang ketulusan dan keberanian.